Selamat datang di Laborwal TV yang menyajikan informasi seputar hukum pidana maupun hukum perdata. Jangan lupa like, share dan subscribe-nya untuk berlangganan video seputar informasi hukum lainnya. Telah disebutkan di dalam video sebelumnya tentang Badan Peradilan di Indonesia, sebagaimana tertuang di dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Maka video kali ini akan menjelaskan kedudukan Mahkamah Agung dalam sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, kedudukan Mahkamah Agung. Sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 24, tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan di dalam pasal 20 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Yang kedua, badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, disebutkan di dalam pasal 25 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, kewenangan Mahkamah Agung. Yang pertama, disebutkan di dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, disebutkan di dalam pasal 20 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, bahwa Mahkamah Agung berwenang, huruf A, mengadili pada tingkat kasasi, terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir, oleh pengadilan, di semua lingkungan peradilan, yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. Huruf B, menguji peraturan perundang-undangan, di bawah undang-undang, terhadap undang-undang, dan huruf C, kewenangan lainnya, yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, disebutkan di dalam pasal 22 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, bahwa Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Yang keempat, disebutkan di dalam pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, bahwa Angka 1, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus. Huruf A, permohonan kasasi. Huruf B, sengketa tentang kewenangan mengadili. Huruf C, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Disebutkan juga di dalam pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa
Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Disebutkan juga di dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena huruf A. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Huruf B. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Huruf C. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Disebutkan juga di dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa Ayat 1, Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ayat 2, Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Agung lainnya yang diamanatkan oleh undang-undang disebutkan juga di dalam pasal 32 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa Ayat 1, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Ayat 2, selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Ayat 3, Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Ayat 4, Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Kewenangan Mahkamah Agung lainnya, yang diamanatkan oleh Undang-Undang, disebutkan juga di dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bahwa Ayat 1, Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili. Huruf A. Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain. Huruf B. Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama. Huruf C. Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan. Ayat 2, Mahkamah Agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Agung lainnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang disebutkan juga di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam bab 4 bagian keempat undang-undang ini. Kewenangan Mahkamah Agung lainnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang disebutkan juga di dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.
Kewenangan Mahkamah Agung lainnya, yang diamanatkan oleh Undang-Undang, disebutkan juga di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung, dan pemerintah, melakukan pengawasan atas penasihat hukum, dan notaris. Kewenangan Mahkamah Agung lainnya, yang diamanatkan oleh Undang-Undang, disebutkan juga di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung. Bahwa Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak, kepada lembaga tinggi negara yang lain. Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam Labor Law TV adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan edukasi saja. Artikel tertentu Labor Law TV mungkin sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel Labor Law TV untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.